Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda pada pagi hari ini? Berjumpa kembali bersama saya Sucianisa dalam Sapa Jambi. Di mana dalam Sapa Jambi pagi ini kita akan berbincang dengan Datuk Haji Nawawi Ismail atau yang lebih dikenal dengan Datuk yang bergelar Mangku Setio Pengembiro. Nah, selamat pagi Datuk, apa kabarnya hari ini? Selamat pagi, alhamdulillah sehat. Sehat ya. Nah, tentunya saudara, pagi hari ini kita akan berbincang dengan tema Seloko Adat Melayu Jambi. Nah, masyarakat Jambi sangat menjunjung tinggi adat Melayu Jambi. Di Jambi sendiri juga dikenal dengan Seloko. Ya. Seloko ini yaitu tutur dalam ungkapan-ungkapan adat ya Datuk ya. Nah, untuk lebih lengkapnya kita membahas Seloko Adat Jambi, kita langsung saja bertanya dengan Datuk ya. Tuk, kalau boleh tahu Seloko ini apa sih Tuk? Begini. Seloko itu adalah kata-kata kias. Ya. Kalau di dalam orang belajar pesantren itu namanya kata-kata majas. Contohnya begini, ada yang disebut jangan ngajari buayo berenang. Jangan ngajarin buayo berenang. Itu maksudnya apa tuh? Maksudnya kalau orang yang berilmu daripada awak jangan diajari. Buayo itu kalau berenang kan memang dia ahlinya berenang. Dia di dalam air itulah tempatnya. Kalau kita ngajarin dia kan percuma. Itu jangan mengajari buayo berenang. Itu salah satu contoh kias tadi. Yang kedua ada lagi. Katanya aku telah melihat bulan di jamban. Bulan ada di jamban? Tidak mungkin, tak? Tidak mungkin ya. Tidak mungkin. Bulan ini dikiaskan ada seorang wanita cantik yang ada di jamban. Dia melihat. Jadi dikiaskannya kepada aku melihat bulan di jamban. Nah, itulah kira-kira itu begitu. Berarti bisa diartikan Seloko ini tuturan atau ungkapan-ungkapan dalam berbahasa Jambi ya. Ungkapan tradisional Jambi yang terdapat kiasan. Mungkin ada nasihat-nasihat, pesan-pesan juga ya tuh. Iya, pesan-pesan untuk masyarakat Jambi pasti. Iya. Nah, tentunya di Seloko Adat ini ada makna-makna juga yang terkandung selain kiasan tadi. Iya. Makna yang disampaikan melalui Seloko ini apa sih tuh? Mana-mana yang disampaikan melalui Seloko ini seperti berkato dihilir-hilir. Berkato dihilir-hilir itu maksudnya kalau kita mandi dihilir-hilir, berkato di bawah-bawah. Artinya kalau kita selalu mengeluarkan kata-kata yang baik. Dihilir-hilir itu maksudnya di bawah, dihilir-hilir. Jadi berkato hendaklah ilir. Kalau apa tadi? Berkato diilir-ilir. Berarti bisa diartikan makna dari Seloko ini sendiri untuk menyampaikan pesan-pesan adat pesan-pesan adat yang disampaikan untuk masyarakat sendiri itu ya. Iya, untuk masyarakat sendiri. Terus kalau boleh tahu tuh kenapa kita orang Melayu Jambi, orang Melayu lah tepatnya, harus menjunjung tinggi adat Melayu Jambi sendiri? Nah, begini. Kalau dalam adat disebut kita tidak ditinggalkan oleh orang tua kita dulu dalam semak belukar. Kita tidak ditinggalkan oleh orang tua-tua kita dalam semak belukar. Kita ditinggalkan orang tua kita dalam rumah yang berbucu 4 dan masjid yang berpuncak 1. Itu maksudnya apa tuh? Nah itu. Jadi kita tidak ditinggalkan oleh orang tua kita itu berarti jauh sebelum itu. Sebelum kita lahir ke dunia ini keturunan itu Seloko adat itu sudah ada. Oh, berarti Seloko ini bisa diartikan pedoman kita pedoman hidup adat, pedoman yang adat mengarahkan bagaimana masyarakat Melayu Jambi ini mungkin hidup dengan lingkungan sekitar ya. Iya. Jadi maksudnya gini tadi saya sambung yang saya bicarakan tadi. Seloko itu disebutkan kita tidak tinggalkan di dalam rumah. Kita tidak ditinggalkan dalam semak belukar, tapi kita ditinggalkan dalam rumah yang berbucu 4. Masjid yang berpuncak 1. Jadi maksud di sini rumah yang berbucu 4 tadi rumah yang telah ditentukan, rumah yang aman di dalamnya. Kemudian kita harus taat beribadah kepada Allah. Karena itu disebutkan bahwa kita tidak ditinggalkan itu kita ditinggalkan dalam rumah berbucu 4 dan masjid yang berpuncak 1. Berarti dapat diartikan dalam keluarga yang tentram, damai, harmonis. Tapi juga menjunjung tinggi agama yang dianut ya. Nah itu yang disebut kata-kata adat tuh adat bersendi sara bersendi kita berubah itu. Terus kalau boleh tahu juga tuh kenapa juga masyarakat Melayu Jambi ini
patokannya itu memang adat yang dijunjung terus disampaikan melalui seloko tadi. Iya, selalu seloko tadi. Kenapa kayak gitu? Karena ya dengan seloko itu kan bahasanya indah didengar, tidak menyinggung perasaan orang. Kadang-kadang ada lucu-lucunya juga di dalam. Jadi kita menyampaikan sesuatu itu dengan cara berseloko itu. Berarti menarik tuh ya, untuk seloko ini bisa disampaikan dalam beberapa hal berarti itu. Iya. Apa hal saja yang bisa disampaikan seloko ini tuh? Misalnya mungkin di acara adat, acara pernikahan atau musyawarah keluarga. Nah, jadi sekarang saya ambil karena sekarang ini dalam keadaan banyak muda-mudi yang dengar mungkin ya. Saya sampaikan itu cara hidup nak berumah tangga. Nah, prosesi adat perkawinan. Seloko ini dipakai ya? Dipakai. Jadi kalau kita pertama-tama, kalau kita istilah orang sekarang ini pacaran, tapi kalau adat itu tidak ada pacaran. Yang ada cuma ta'aruf. Ta'aruf itu berkenal-kenalan. Itu maksudnya. Jadi dalam perkenalan itu, nama-nama kena begitu dekat, begitu intim, timbullah satu masalah yang hatinya mulai terpaut dengan si perempuan itu. Jadi di dalam adat itu disebut berisik sirih begurau pinang. Ada istilahnya? Berisik sirih begurau pinang. Berisik sirih bergurau pinang. Maksudnya apa tuh? Jadi saling senggol anu lah, saling lihat melihat, saling sayang menyayang. Itulah dengan proses pandangan ta'aruf mata, tadi ya di adat ta'aruf Melayu tadi. ya. Di dalam ta'aruf tadi. Berisik sirih bergurau pinang. Kemudian dilanjutkan, kalau sudah berisik sirih bergurau pinang, itu disebut dengan tegak batui duduk bertanya. Kita sudah misalnya sudah kenal, sudah apa, tentu kita mencari orang tua-tua, kepengen macam mana ditanyakan anak itu yang gadis itu apakah sudah ada yang punya. Tegak batui duduk bertanya. Itu maksudnya. Nah, kalau misalnya tegak batui duduk bertanya itu kata bapak si gadis itu, belum ada anak itu ada harapan. Ada harapan, karena mungkin orang tuanya juga di samping ta'aruf tadi, ta'aruf dari anak ke calon menantu tadi, rupanya orang tuanya itu sudah menilai juga. Laki-laki yang sering datang ke rumahnya itu macam mana keadaannya, apa taat beribadah, pencariannya apa sudah mantap. Nah itu pandangan orang laki-laki, orang tua dari calon pengantin perempuan. Berarti dalam prosesi adat pernikahan Melayu Jambi itu mengenal ta'aruf dulu. Ta'aruf. Di dalam ta'aruf ini ada tutur kata yang disampaikan lewat seloko tadi antara calon mertua sama calon besan. Itu namanya tegak batui duduk bertanya. Saling bertanya apakah ini sudah layak umurnya untuk menikah. Adakah hatinya satu sama lain, cocok atau tidak ya, cocok atau tidak. Itu dihukum adat di pernikahan adat Melayu Jambi. Tapi selain itu seloko kan juga dipakai di hukum adat tuh. Nah, ketika seloko ini dipakai di hukum adat itu ketentuannya seperti apa tuh? Hukum adat tuh begini. Itu di dalam adat disebut seloko adat itu bisa menghukum orang kalau orang itu membuat suatu kesalahan. Sebagai contoh, baru-baru ini kan kami sudah menyelesaikan sengketa anak nakal yang tidak pakai baju nari-nari itu di hotel itu baru 3 hari 4 hari. Ada kejadian viral beberapa waktu lalu di Jambi ya. Nah, tadi itu kan kebingungan. Jadi karena adat ini sering disentil orang, ditanya orang, kenapa kok sampai begitunya adatnya melempem baik kalau kata orang Jambi ini, dibiarkan baik bedal itu. Apalagi di situ tulis ini budaya adat Jambi. Budaya adat Melayu Jambi. Namun yang ditampilkan tidak sesuai. Tidak sesuai. Nah, itu. Jadi oleh karena itu kami panggil lah para panitia, para penyelenggaranya dan sebagainya kami panggil. Akhirnya setelah kami panggil, orang-orang itu mengakui kesalahan. Kami salah tuh. Soalnya begini, kami punya jadwal waktu itu sampai jam 5 sore. Rupanya karena malam itu malam Jumat kami mau pergi tahlil katanya. Kami pergi, datanglah anak-anak yang datang itu tadi yang pakai yang mengangkat budaya lain mengangkat budaya lain tadi. Sehingga tidak pakai baju kan, pakai celana kolor, joget-joget kan. Nah, itu. Jadi kami mengakui kesalahan keteledoran kami. Dengan ada hal-hal seperti itu, karena dia sudah mengaku keteledoran. Dan anak-anak itu kalau kita hukum dengan hukum adat belum tentu dia bisa bayarnya. Nah, kami serahkanlah kepada
pihak pelaksana dan itu rupanya orang-orang itu sudah bersedia. Berarti bisa dikatakan orang-orang yang melanggar adat Melayu Jambi ini bisa dikenakan sanksi adat ya, Sanksi Tuh ya? adat. Baik Tuh, tapi kita tahan dulu sebentar. Kita Ya. mau break dulu sebentar, Ya, ya. ada iklan yang mau lewat. Ya. Dan nanti kita akan bahas di segmen selanjutnya. Ya. Saudara jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Sapa Jambi sesaat lagi.